Hingga saat ini Anda masih nikmati Bincang Pagi 1062 Radio Sangkakala. Sebelum 62 The Voice of Love, Kekasih Tuhan masih melanjutkan kebersamaan kita dalam program Bincang Pagi bersama dengan Bapak Henry Samosir dan Bapak Hendra Setiabudi dari GKA Trinitas. Kami tadi berbincang tentang Spirit Kebangkitan Kristus. Kekasih Tuhan, silahkan Anda mulai bisa bergabung bersama dengan kami ya. Telepon di 0315046000, SMS atau WA 081333060000. Pak Henry dan Pak Hendra, tadi beberapa kali dikatakan bahwa Kristus sudah bangkit. Kristus itu artinya Kristus juga sudah mengalahkan maut. Berarti kan segala sesuatu yang mengakibatkan kematian, maut itu dalam konsep kita berpikir ya, itu kan harusnya sudah kalah, tidak menguasai kita lagi. Tapi dalam kenyataannya kenapa banyak orang akhirnya harus mati, bahkan karena pandemi, karena sakit penyakit, karena berbagai macam hal yang terjadi. Iya, begini Mbak, makanya kan tadi saya sempat nyinggung kan, bagaimana pemahaman kita melihat ini tadi. Saya kaitkan dengan apa yang kita hadapi ini kan sebenarnya kita diperhadapkan dengan bagaimana kita memahami kehendak Bapa itu sendiri kan gitu ya. Dari setiap peristiwa tadi sempat kutip juga, bahkan iblis pun mampu menggunakan Petrus gitu ya. Kelihatan baik tapi Tuhan Yesus katakan, nyala engkau karena engkau nggak ngerti apa yang menjadi kehendak Bapa. Nah, kenapa Kristus sudah menang atas maut begitu toh? Tapi kita masih tetap kita ada melihat sakit, ada yang mati gitu ya. Nah, pergumulan utama kita manusia ini sejak jatuh dalam dosa itu adalah maut itu sendiri. Maut di sini kalau kita melihat rangkaian apa yang diungkapkan dalam kitab suci, kita kadang-kadang kita hanya berpikir yang kasat mata, mati gitu ya, mati secara fisik ya. Padahal yang lebih serius daripada mati secara fisik adalah kematian yang kasat mata, yang tak kasat mata, keadaan keterpisahan dari Allah. Itu yang paling mengerikan. Bagaimana seseorang merasakan dirinya hampa, tidak disertai oleh Tuhan, gitu ya, terpisah dari Allah kan gitu ya. Upah dosa ialah maut. Bahkan sebetulnya penderitaan kita itu sudah diwakilkan oleh Kristus ketika kita memperingati Jumat Agung. Satu perkataan Tuhan Yesus dikatakan, Bapa, ya Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu pertanyaan yang tidak akan bisa dijawab di sepanjang sejarah. Pertanyaan yang tidak akan dijawab sepanjang sejarah. Kenapa? Karena keadaan yang paling mengerikan itu sudah diambil oleh Tuhan, ditinggalkan oleh Allah, terpisah dari Allah. Yang sebenarnya harusnya kita orang berdosa ini akan mengalami. Dan orang yang tidak mengalami kematian dan kebangkitan Kristus akan mengalami itu. Nah, Kristus sudah bangkit, sudah menang atas maut gitu ya. Sehingga kalau di 1 Korintus pasal 15 itu kemudian bagaimana kebangkitan Kristus itu juga berimplikasi kepada kebangkitan kita gitu. Apakah artinya kita tidak akan mati secara fisik? Kitab suci tidak mengatakan seperti itu. Karena kita ini manusia yang ada fisiknya, fisik ini ada batasnya, gitu ya. Apakah kita terluput dari virus corona ini, nanti bagaimana caranya, bagaimana prosesnya, begitu ya. Yang penting sebenarnya dari semua ini, mari kita lihat sesuatu yang tidak kasat mata. Apa yang menjadi kehendak Tuhan ketika kita mengalami keadaan seperti pandemi seperti ini, kita masih tetap bisa mengalami penyertaan Tuhan itu. Artinya orang yang
mengalami penyertaan Tuhan itu dia bersama dengan Tuhan, tidak terpisah dari Tuhan. Ada sukacita. Itu sesuatu yang tak kasat mata, yang tidak bisa kita. Konsep berpikir Tuhan menyertai itu hari-hari ini, karena seringkali konsep ini kan harus dibetulkan ya, pola berpikirnya harus dibetulkan. Konsep berpikir bahwa Tuhan menyertai itu berarti saya tidak sakit, saya tidak kekurangan, saya tidak menderita, saya selalu bahagia. Itu konsep yang ada dalam jemaat Tuhan hari-hari ini. Nah, bagaimana kita bisa mengubah pola pikir kita bahwa orang yang mengalami penyertaan Tuhan bisa saja mengalami yang namanya kekurangan, sakit, penyakit. Itu kan tidak mudah, Pak, mengubah pola pikir seperti itu. Sedikit menolong ketika kita kalau melihat pengalaman Paulus juga ya. Lagi-lagi saya ngambil dari pengalaman yang ditulis dalam kitab suci. Paulus sendiri orang yang bertemu langsung dengan Tuhan, Tuhan menampakkan diri kepada Paulus secara personal gitu ya. Paulus sendiri ya memang, walaupun dia murid Tuhan, rasul Tuhan, apa yang kita rasakan, saya rasa dia rasakan. Pernah mendengar mungkin istilah duri dalam daging ya. Bukankah Paulus juga bergumul hal itu ya? Ada yang bilang itu sakit di tubuhnya. Kemudian kita lihat dalam kitab suci dikatakan itu adalah utusan iblis untuk menggocok dia gitu ya. Paulus sempat ngomong, Tuhan kalau boleh ya duri ini diangkat dari aku. Tapi Tuhan katakan apa? Cukuplah kasih karuniaku bagimu. Artinya apa kalau kita membayangkan itu sebagai satu yang menyakitkan dalam tubuh fisik Paulus? Mari kita melihat bahwa orang Kristen itu disertai oleh Tuhan bukan berarti dia tidak mengalami pergumulan secara fisik. Mungkin itu sakit, penyakit, mungkin itu hal-hal lain. Tapi yang menjadi catatan penting, sukacita kita itu ketika kita disertai Tuhan tidak akan menjadi berkurang, tetap bisa. Jadi melihat, kuncinya di sukacita itu ya. Iya, bagaimanapun kita harus bisa kita renungkan kalau memang kita sudah menjadi bagian dari kematian dan kebangkitan Kristus, mestinya sukacita kita itu tidak akan dipengaruhi lagi oleh keadaan situasi. Walaupun saya katakan sedikit banyak ada, tapi itu tidak bisa hilang. Tetap akan ada alasan, ketemu alasan untuk tetap bisa bersyukur dalam setiap keadaan. Apakah kita tidak boleh mengeluh? Kita manusia biasa, masih mungkin dan sangat mungkin untuk itu. Tetapi kita akan selalu punya alasan untuk tetap mengucap syukur. Saya melihat spirit kebangkitan itu di dalam penyertaan Tuhan itu melihat ke arah sana. Pak Hendra mau menambahkan, silakan, Pak. Saya kadang kalau ada orang tanya begitu itu saya bingung ya, apakah dia tidak melihat sejarah juga ya. Selama ini sejarah tidak pernah terpatahkan bahwa manusia pasti mati ya. Dan tidak terpatahkan juga apapun di dalam yang dimiliki manusia itu bisa menahan sedetik pun kalau memang dia harus mati. Steve Jobs dengan segala yang dia punya pun harus meninggal dalam usia paling sangat muda. Jadi bagi saya begini, pertanyaan-pertanyaan itu sebenarnya harus didasari dengan kedewasaan kita mengerti akan spirit kebangkitan itu sendiri. Nah, kalau kekasih Tuhan mau berkumpul tentang itu, sebenarnya 1 Korintus 15 itu sangat bagus ketika ditutup di ayat 55 dan 56, bukan penutup akhir ya, tapi argumen dari Paulus. Dia bisa mengatakan begini loh, maut itu telah ditelan dalam kemenangan. Bahkan dia seperti menyindir, menantang maut. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? 56 disebutkan bahwa sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Nah, kalau pertanyaannya, loh, bagaimana ya kok kita sudah hidup dalam spirit kebangkitan kok masih bisa kena corona, ada yang meninggal, sakit, ada yang kekurangan justru gitu. Jadi saya pertanyaan itu memperlihatkan bahwa kita belum menangkap
esensi kebangkitan itu sungguh-sungguh. Yang jadi problem adalah ketika banyak jemaat Tuhan itu yang dengar beritanya adalah ketika kalau ikut Yesus kamu diberkati, kamu disembuhkan, kamu mengalami sukacita, kemenangan dan tidak mengalami kesusahan. Itu berita yang disampaikan, Pak, masalahnya. Nah, menjawab itu pun kembali lagi kalau saya melihat esensi di ayat 55 ini. Kalau kita lihat ketika Paulus mengajarkan itu dan berkata, "Hai maut, di mana kemenanganmu? Hai maut, di mana kesengatmu?" Tetapi kalau terus dunia membaca sejarah dan melihat sejarah bahwa Paulus matinya enggak lebih semua murid Yesus enggak ada yang hidup matinya enak. Betul. Anggaplah kita fokus kepada seorang Rasul Paulus. Ketika dia dipenggal, mungkin maut dengan sinisnya juga mengatakan, ini loh kemenanganku, kamu mati kan. Nah, padahal ketika Paulus mengatakan itu, kalau kita memaknai esensi lebih dalam, justru maut pun tidak bisa membuat kita akan mati dalam artian secara kekekalan. Kenapa? Karena bagaimanapun apa yang dialami oleh murid-murid Kristus, kita juga yang menjadi pengikut Kristus, kita akan berkacanya kepada kehidupan Kristus sekali lagi. Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, yang jadi manusia, tetapi di ujung hidupnya dia harus disalibkan. Dengan banyak sindiran juga mengatakan, loh kalau kamu anak Allah turun dari salib. Betul kan? Kenapa kok kamu seperti domba ditaruh di penjagalan diam saja? Nah, sebenarnya rahasia dari semua itu yang harus ditangkap. Kalau kita melihat permukaannya, akhirnya kita ngomong, lihat Yesus saja yang mati kok. Nah, akhirnya kita tidak menangkap justru dari semuanya itulah kehendak Allah terjadi untuk manusia. Nah, esensi itulah yang harus ditangkap. Sehingga kalau itu ditangkap dengan baik, di ayat 56 dikatakan 1 Korintus 15 ya, sangat maut ialah dosa. Nah, jadi kalau kita mau melihat, menyimpulkan kekasih Tuhan, sebenarnya begini. Kalau kita lihat kerangka besarnya Mbak Wahyu ya, manusia sepanjang abad, sepanjang zaman dari awal ketika sudah manusia pertama jatuh dalam dosa, yaitu musuhnya adalah kematian. Itu sudah tidak bisa dilewatkan. Siapapun yang ingin menemukan obat panjang umur atau apapun dia pasti akan mati. Kematian fisik ini ya, pasti kematian terjadi. Fisik pasti terjadi. Jadi itu musuh terbesar. Lalu kemudian yang membuat sebenarnya kematian itu mengerikan, itu adalah apa? Orang kan ngomong, aku takut tuh di saat-saat kematian tuh apa? Sakitnya, atau detiknya yang kalau tersiksanya itu loh, sampai mau mati. Betul enggak ya? Kadang kalau kita dulu anak kecil, saya mengatakan, aduh mati itu ngerikan ya itu. Nanti aku bagaimana ya? Paling enak Tuhan kalau boleh saya tidur besok hilang lah. Ya itu paling enak karena dia nggak merasakan. Semua orang pengennya gitu ya. Gitu. Padahal lupa, bukan sakitnya. Sekali lagi sengatnya adalah dosamu. Dosa manusia. Sehingga kematian itu mengerikan karena dosa itu. Dan dosa itulah yang membuat segala sesuatu itu sakit dalam hidupmu. Nah, ketika Paulus mengatakan ini, sebenarnya mau mengatakan kebangkitan Kristus yang secara fisik benar-benar bangkit. Saya harus tekankan sekali lagi karena banyak kekasih Tuhan, banyak orang yang mengatakan kebangkitan Kristus itu hanya secara rohani. Dia secara spirit, dia bukan tubuhnya bangkit secara physically. Saya mau tekankan bahwa Kristus bangkit secara physically, karena itulah menjamin kebangkitan besok kelak kita setelah meninggal kematian di dunia. Nah, akhirnya apa? Ketika dia memaknai bahwa Kristus telah bangkit, itu otomatis dia telah menaklukkan kematian. Sengat kemaut itu adalah dosa telah dipatahkan oleh kebangkitan Kristus. Sehingga kalau sekarang sengat itu sudah dimatikan, kita coba gampangannya begini, lihat lebah yang paling mengerikan kan sengatnya. Kalau sudah sengatnya dihapus, dia seperti hewan lucu saja. Walaupun besarnya tidak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa gigit dan apa. Nah, seperti itu. Mungkin mengerikannya sama ya, ngelihat tawon yang besar, lebah yang besar ya tetap ngeri. Tapi kalau sudah tahu tidak ada sengatnya, dia walaupun hinggap ke kita juga tidak akan menyakiti. Sama, maut memang sepertinya tetap akan menguasai kita secara kedagingan, kita tetap mati. Tetapi sudah tidak ada sengatnya. Kenapa? Karena sudah dipatahkan dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Jadi maut itu hal yang lucu ya, karena nggak ada sengatnya. Nggak ada sengatnya. Nah, karena itulah sebenarnya kekasih Tuhan, saya membawa spirit kebangkitan ini sebenarnya kalau kita benar-benar hidupkan dalam hidup kita, kita bukan memandang sepele, ya kalau gitu keluar aja biar mati sekalian, bukan. Tetapi justru karena sengatnya sudah hilang, engkau akan memaknai hidup ini lebih bermakna. Gampangannya begini.
Kalau melihat rasul-rasul Kristus atau murid-murid Tuhan di awal-awal ketika Kristus telah bangkit dan naik ke surga, kita lihat mereka sudah mematahkan kuasa maut di dalam Kristus. Mereka juga udah nggak takut dengan maut, tetapi bukan orang yang tanpa hikmat, dia jalan aja, ada penjajah di penjara mati selama. Enggak, kita lihat Rasul Paulus ketika di penjara pun dia ikut aturan, tetapi ketika di dalam kegerakan mujizat Tuhan, ketika dia puji Tuhan ya, seluruh penjara itu kan terbuka, dia tetap akan keluar. Kalau memang itu seizin Tuhan, dia akan keluar. Tetapi dalam seizin Tuhan dia harus mati, bahkan dipenggal pun dia tetap melewati semua. Sama dengan kita. Corona ini membuat kita juga akan hidup dalam spekulasi dan ketakutan. Jangan-jangan aku kena, jangan-jangan kamu kena, jangan-jangan nanti saya membawa begini dan begitu. Wah, kalau kena sudah pasti mati dan sebagainya. Banyak ketakutan. Padahal kalau kita mau melihat hidupmu akan mati dengan ketakutan itu, no meaning. Tapi coba kita balik sudut pandangnya dengan kita melihat spirit kebangkitan ini. Engkau memang akan mungkin menjadi di dalam statistik orang yang akan terkena, mungkin siapapun di antara kita bisa. Tetapi ketika kamu memaknai bahwa itu tidak akan mengambil hidupmu seluruhnya, karena itu hanya kematian fisik, engkau akan melihat bagaimana hidupmu tetap dipenuhi dengan kehendak Allah, melakukan yang terbaik. Ya. Gitu. Mungkin hari-hari ini yang ditakutkan orang tentang kematian ya, saya bicara tentang kematian. Orang mungkin ya bukan takut detik-detiknya, mungkin banyak orang ketakutan setelah meninggal nanti mau kemana begitu ya. Banyak orang tidak tahu dengan pasti setelah meninggal saya kemana, karena itu sesuatu yang masih misteri bagi kita manusia. Padahal yang ada dalam Kristus harusnya sudah tahu itu ya, kita kemana gitu ya. Itu yang menjadi ketakutan. Apa yang Bapak bisa kuatkan kepada kekasih Tuhan yang sudah mengenal Kristus, mengikut Kristus? Kemana sih kita setelah kematian fisik ini terjadi? Sebetulnya kebangkitan Kristus itu kan membuka semua misteri apa yang ada di balik kematian gitu ya. Sehingga di bagian lain kitab suci katakan kematian itu menjadi sesuatu yang menjadi pintu kita bertemu dengan Tuhan Bapa gitu ya. Saya sebetulnya begini, kekasih Tuhan, saya pernah diingatkan ini dulu dosen sekaligus senior saya gitu ya. Sebetulnya hidup di dalam Kristus itu lebih sulit daripada mati dalam Kristus. Ya. Kematian itu sudah misteri di balik kematian itu sudah disingkapkan, sudah dibuka oleh Kristus. Aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagi kamu, supaya di mana aku berada, di situ pun engkau berada. Itu juga bicara tentang penyertaan. Di mana kita setelah kematian ini ya sudah jelas. Masalahnya bukan kematian, hidup bagi Kristus ini lebih susah daripada mati bagi Kristus. Itu yang mestinya menjadi fokus kita di dalam memaknai spirit kebangkitan ini. Menjadi sangat kesempatan yang sangat baik kalau bagi saya pribadi, perenungan saya pribadi di tengah pandemi corona ini, untuk menyatakan hidup berpengharapan oleh kebangkitan Kristus itu. Artinya begini, pemahaman kita tentang pengharapan, tentang kebangkitan Kristus itu, saya percaya kalau kita mengatakan diri sebagai orang Kristen yang percaya dengan Kristus, itu pasti ada pengetahuan. Nah, sekarang ujian prakteknya di tengah-tengah pandemi ini. Benarkah hidup kita ini, pengharapan kita ini memang bertumpu atau berpusat kepada Kristus? Atau jangan-jangan kita diuji di dalam pandemi ini dan muncul bahwa kekhawatiran kita itu justru masalah, aduh bagaimana ini udah gak berpenghasilan lagi, cuannya gak bisa, jangankan cuan gitu ya, untuk balik modal aja nggak bisa gitu ya. Ataukah
yang seperti ini yang mendominasi pikiran kita, perhatian kita sekarang ini gitu ya. Bukankah itu justru membuktikan apa yang kita gembor-gemborkan dengan hidup berpengharapan dalam Kristus itu justru hanya sebatas teori belaka, gitu ya. Sekaranglah waktunya bagi kita orang Kristen itu untuk mengimplementasi pengharapan itu. Tumpukan semua kepada Kristus, karena kita nggak tahu di waktu-waktu ke depan. Lihat Paulus katakan apa? Kehidupan orang yang berpengharapan melalui kematian, kebangkitan Kristus. Di Filipi dikatakan apa? Sekarang aku hidup bukan untuk aku lagi, tapi Kristus dalam aku, gitu ya. Dan hidupku sekarang bukan untuk aku lagi. Bukankah orang yang memiliki pengharapan seharusnya juga punya cara pandang yang seperti itu, kan gitu ya. Kalau kita hanya berpikir bagaimana cuan, bagaimana perusahaanku, bagaimana kerjaanku, bukankah itu semua belakangnya aku, ku dan ku terus gitu ya. Apakah hidup orang berpengharapan itu hanya berpusat pada diri sendiri? Aku hidup bukan untuk aku lagi, untuk lingkungan, membuktikan pengharapanku itu. Apa yang ada padaku, ya bukan untukku lagi, tapi aku. Artinya begini, apa yang kita bisa lakukan sekarang? Ini kesempatan sebenarnya. Kalau engkau punya sesuatu, kesempatan bagimu untuk bisa membuktikan. Engkau adalah orang yang punya pengharapan dalam Kristus beda dengan yang lain. Menebar kebaikan dan lain sebagainya. Dan di sisi lain, kalau ini terjadi, orang yang sulit, orang yang bergumul gitu ya, Tuhan bagaimana hari ini aku pun tak tahu bisa makan atau tidak, begitu ya. Ketemu dengan orang yang punya konsep tadi seperti ini, bukankah sama-sama membangun iman? Bukankah sama-sama membangun pengharapan? Tetapi kalau semua kita hanya berpusat kepada diri sendiri, yang susah pun itu tambah susah. Tambah sumpek ketemu kita. Akhirnya apa? Akhirnya kita sebagai orang Kristen yang menyebut diri berpengharapan itu enggak sulit dibedakan dengan orang-orang dunia sana. Podo aja gitu. Sama aja, enggak ada ininya. Makanya justru saya bilang gitu. Saya beberapa waktu lalu itu bergumul begitu ya. Tuhan, ini gimana? Berdoa setiap malam kita kumpul. Saya dengan istri sepakat, ayo kita seminggu ambil 2 kali untuk doa puasa. Kesempatan bagus ini. Susah cari duit juga kan, cari makan gitu. Ngirit juga itu ya. Ngirit juga gitu kan. Ya wes, hari apa? Hari Rabu sama Jumat gitu ya. Oke, kita doa. Jadi jam sore itu doa puasa, doa syafaat dulu, habis itu buka gitu ya. Lumayan. Ya bukan lihat karena susah cari ini, tapi puji Tuhan dengan cara Tuhan yang luar biasa. Enggak berapa waktu itu saya enggak bisa pungkiri apa yang saya alami. Ada istri saya ada job apa segala macam, itu sumbernya dari Tuhan. Nah, ketika Tuhan memberkati seperti itu, kita komitmen, jangan ditahan. Orang yang ada di sekitar kita yang perlu bantuan, wis kasih. Ada seorang pendeta yang lagi ngerintis di sana, ya coba teleponan anaknya suruh datang apa ya. Ini sebenarnya kesempatan bagi kita untuk membuktikan pengharapan itu. Sekarang begini, saya bisa ngasih ke orang katakanlah 50.000 gitu ya. Di masa-masa berkelimpahan dulu gitu ya. Dengan sekarang sama-sama nominal 50.000, tapi orang yang nerima itu sudah nggak tahu 1 hari atau 2 hari sebelumnya udah bergumul benar-benar dari Tuhan gitu ya. Tuhan, gimana kami bisa hidup apa segala macam. Gitu ada seperti itu, bukankah imannya juga tambah? Pengharapannya juga dikuatkan oleh Tuhan. Iya, Tuhan itu ada gitu ya. Nah, justru sekarang ini sebenarnya waktunya bagi kita mengimplementasikan. Kalau pasca selama ini, tahun-tahun hidup kita selama ini, kita mendengar pengharapan itu hanya sebatas uraian khotbah,
sekarang kesempatan bagi orang Kristen membuktikan praktek ya. Pengharapanmu itu sebenarnya mana gitu loh. Buktinya apa gitu loh. Kalau pengharapan itu hanya ngomong soal aku, cuanku, gimana kerjaanku, nggak habis kita dan nggak sulit sekali kita dibedakan dari orang-orang yang ada di dunia ini. Oke. Baik, kekasih Tuhan, apa yang membedakan antara kita dengan orang yang belum percaya Kristus? Yang pasti pengharapan kita, karena kita tahu Kristus sudah mati dan bangkit. Bukan hanya secara rohani, tetapi fisik pun bangkit. Dan itu membuktikan bahwa maut sudah dikalahkan. Anda juga bisa bersaksi bersama dengan kami. Silakan. Saya percaya kesaksian-kesaksian Anda itu bisa menguatkan juga kekasih Tuhan yang sedang mendengarkan pagi hari ini. Telepon kami di 031 5046 000, SMS WA 0813 330 60 000. Kami kembali sesaat lagi.